Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik, ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kawini pelacur. Jadi begini, Kristen ini yang perempuan pelacur, yang laki-lakinya suka melacur. Jawaban telak pendeta. Nora Aritonang tidak paham Alkitab. Perempuan sundal atau pelacur duluan masuk surga. Benarkah demikian? Mari kita simak ocehan ngawur dari Nora Aritonang berikut ini. Saya dulu kan Kristen nih, jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak saya lonte sama siapa? Ayo. Mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik, ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kawini pelacur. Jadi begini, Kristen ini yang perempuan pelacur, yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul? Betul itu kan? Betul. Makanya si Lina Wijaya itu adalah pelacur. Loh, buktinya apa? Kalau kalian ingin masuk kerajaan Allah duluan, melacur. Ya? Terus kalau laki-lakinya yang Kristen mau kawin sama lonte nggak apa-apa, karena diperbolehkan. Jadi kalau kau mengatakan saya londur, bapak kau saja, weh. Kenapa kalian? Panas kalian? Kalian kan mengatakan saya londur. Ya iyalah, orang Kristen kan perempuannya semua londur. Londur kan? Iya betul. Benar, londur semua. Iyalah, Iya. lonte durhaka. Iya benar tuh. Banyak mereka kasihan yang istri-istrinya yang udah menikah nggak bisa cerai, akhirnya apa? Ditengok suaminya selingkuh, ya selingkuh juga deh, selingkuh, selingkuh juga. Jadi banyak ya. Sebenarnya gini, yang paling mendasar ya, kita di sini toleransi. Banyak wanita-wanita Kristen ngadunya ke tetangga-tetangga yang Muslim. Ketika rumah tangga mereka terjadi keributan, tidak bisa cerai, tertekan batin, ya, mau bertanya kepada pendeta, sabar, Roh Kudus belum datang, tetapi suaminya main tampar, main pukul, udah, terus suka-suka hati, berhubungan juga suka-suka hati. Ketika tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan ocehan ngawur dari Nora Aritonang, kita dapat membuat sebuah konklusi atau kesimpulan. Nora Aritonang ini, ketika beliau mengaku sebelumnya orang Kristen dan sekarang telah meninggalkan keyakinannya yang lama dan telah masuk kepada keyakinan yang baru, jelas menunjukkan, membuktikan
beliau ini sama sekali tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak paham Alkitab. Sebenarnya saya sangat kasihan dengan Nora Aritonang ini. Memiliki penampilan yang cantik, kelihatannya keibuan, tetapi sangat keterlaluan membuat pernyataan-pernyataan mengartikan Alkitab sesuka hatinya. Yang penting dia bisa tertawa, suka, senang. Tetapi apa yang dibicarakan, sama sekali beliau tidak mengerti apa-apa. Ketika hal itu terkait dengan doktrin ajaran Kristen yang tentunya bersumber dari Alkitab. Yang sedang dibahas berupa ocehan ngawur dari Nora Aritonang ini sebenarnya tertulis di Matius pasal 21 ayat 31. Kesalahan, kekeliruan, dan kelemahan fatal dari seorang Nora Aritonang ini adalah beliau mengartikan Alkitab dengan cara mencomot ayat Alkitab tersebut lepas dari konteks. Ini seringkali dilakukan oleh para apologet dan polemikus di luar Kristen, sehingga konklusi kesimpulan yang diambil kelihatannya benar, tetapi menyimpang, salah, dan menyesatkan. Saya harus tegas menyampaikan hal ini, karena itulah yang seringkali diulang-ulang, dipublish sedemikian rupa, sehingga kelihatan orang-orang Kristen ini orang-orang yang tidak mengerti Alkitabnya. Padahal kami sangat kasihan kepada para polemikus dan apologet di luar Kristen, terlebih khusus seperti model pengertian pemahaman yang dibangun oleh Nora Aritonang ini. Ibu Nora Aritonang yang terhormat, saya punya saran dan masukan kepada Anda. Sibuklah mempelajari, mendalami keyakinanmu yang baru, sehingga engkau bisa menjadi seorang yang berkeyakinan, berkepercayaan, sekaligus memunculkan perilaku yang baik, dapat memberi teladan dan contoh kepada orang-orang yang seiman dengan Anda. Kalau Anda tetap ngotot mengurusi doktrin ajaran Kristen, maka lama-kelamaan hal itu akan menjadi bahan tertawaan orang-orang Kristen yang menunjukkan, membuktikan bahwa Nora Aritonang ini tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Tidak paham Alkitab, tapi sok lebih tahu, lebih mengerti daripada orang-orang Kristen. Saya bacakan dulu ayat yang dimaksud oleh Nora Aritonang, walaupun di dalam cuplikan video tadi beliau tidak menunjukkan ayat yang dimaksud. Dan ini barangkali merupakan bagian dari strategi beliau. Tapi saya tidak mau menelan bulat-bulat pernyataan Nora Aritonang. Saya harus bersifat kritis. Dari mana ayat itu muncul? Sehingga Nora Aritonang menyimpulkan demikian. Ternyata terbongkar kedoknya. Beliau salah mengerti dan memahami konteks yang dimaksud Alkitab. Saya bacakan dulu Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah.
Kalau kita membaca ayat ini sepintas, kelihatan konklusi kesimpulan Nora Aritonang benar adanya. Tetapi beliau gagal fatal memahami ayat ini karena tidak melihat konteks. Perikop dari ayat ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang dua orang anak dan satu ayah. Ayah ini menyuruh anaknya yang sulung supaya pergi ke kebun anggur mereka dan mengerjakannya. Ternyata anaknya yang sulung ini begitu cepat menjawab, "Ya ayah, aku akan pergi." Tapi dia tidak jadi pergi. Kemudian ayah ini menyampaikan perintah kepada anaknya yang kedua. Anak yang kedua ini menjawab dengan tegas bahwa dia tidak mau pergi. Tapi beberapa saat kemudian dia menyesal, menyadari kekurangannya, telah membantah ayahnya. Dia pun akhirnya pergi. Maka Yesus pun bertanya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Tentu orang-orang yang mendengarkan saat itu menjawab, yang terakhir. Yang terakhir berarti anak yang kedua. Yang mana pada awalnya dia berkata tidak, tapi akhirnya dia sadar, menyesal, dan melakukan apa yang diperintahkan ayahnya kepadanya. Ini gambaran atau bentuk sindiran yang disampaikan oleh Yesus dalam bentuk perumpamaan kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Itu jelas terlihat di dalam Matius 21 ayat 23. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Dan seterusnya. Nanti akhirnya Yesus memberikan pengajaran dalam bentuk perumpamaan tentang dua anak tadi yang diperintahkan ayahnya supaya pergi ke kebun anggur mereka dan mengerjakannya. Jadi ini sindiran kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka ini merasa diri benar, mereka merasa taat, tetapi tidak pernah dibuktikan lewat perbuatan-perbuatan yang benar. Mereka tidak menyesali kekurangan kelemahan mereka. Itulah gambaran dari anak yang sulung atau anak yang pertama. Anak yang kedua itu menggambarkan tentang orang-orang yang mengeraskan hati, tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan perintah ayahnya. Hidup di dalam keberdosaan, hidup di dalam pemberontakan, hidup di dalam ketidaktaatan. Itulah gambaran dari pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Tetapi mereka pada akhirnya sadar, menyesal, dan bertobat. Jadi bukan berarti pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal atau dalam istilah atau sebutan Nora Aritonang pelacur mendahului imam-imam kepala, tua-tua Yahudi masuk surga. Bukan pengertian yang sempit seperti itu. Kalau pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal tidak menyesal, tidak sadar, tidak bertobat, mereka juga tidak bisa masuk surga. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis memberitakan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga kepada mereka dengan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, maka pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal menyadari keberdosaannya, menyesal dan bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang-orang yang demikianlah yang dimaksudkan oleh Yesus akan mendahului imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi masuk kerajaan Allah atau masuk surga.
Hal itu sebenarnya ditunjukkan di dalam ayat yang ke-32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, maksudnya kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, konteks saat itu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, walaupun telah mendengarkan penyampaian kebenaran dari Yohanes Pembaptis sebagai perintis pendahulu kedatangan Yesus, mereka tetap mengeraskan hati, tidak menyesal, tidak bertobat, tidak sadar, tidak percaya. Tapi ketika pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal atau pelacur, ketika mereka mendengarkan kebenaran diberitakan Yohanes, mereka sadar menerima kebenaran itu dan mereka bertobat meninggalkan jalan-jalannya yang jahat. Orang seperti itu pasti lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga dibandingkan dengan orang yang merasa memiliki jabatan keagamaan, imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, tapi tidak pernah menyesal, tidak pernah sadar, tidak pernah bertobat, dan tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Itu maksudnya Ibu Nora yang terhormat. Jadi jangan terlalu lancar dan pasti berkata-kata, tapi apa yang diucapkan tong kosong nyaring bunyinya.